Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Bilingwa Bila. Hari ini Bilingwa hadir berbeda dengan seperti biasanya ya, karena biasanya aku membahas tentang bahasa Indonesia untuk penutur asing. Hari ini aku akan membahas terkait dengan kisi-kisi untuk UTBK dan juga SNBT. Langsung aja ya kita cek dulu apa aja sih tipe soal yang ada di UTBK SNBT khususnya untuk literasi bahasa Inggris ya. Ini hanya untuk literasi bahasa Inggris. Nah, ada beberapa tipe soal yang sebenarnya ini tuh mirip-mirip dengan tahun-tahun sebelumnya dan tentunya ini tipe soal yang aku buat ini sudah ada beberapa pengembangan ya. Oke, untuk yang pertama nomor satu yang sering banget ditanyakan itu adalah terkait dengan menentukan main idea dan juga topik. Jadi, main idea itu gagasan pokok, ide pokok, kemudian kalau topik itu intinya. Jadi, ada agak perbedaannya nanti di main idea dan juga di topik. Kemudian nomor 2 itu nanti ada determining the purpose. So, ini artinya adalah menentukan tujuannya. Menentukan tujuan dari bacaan ya, karena bacaan itu kan, memiliki, tipe-tipe yang berbeda atau jenis-jenis bacaan yang berbeda. Nah, biasanya setiap tipe-tipe itu punya, purpose atau punya tujuannya sendiri-sendiri gitu. Lanjut di nomor 3 ada stated, unstated, detail information. Ini tuh sebenarnya, kalau bahasa Indonesianya itu kita mencari, informasi yang tersurat dan juga tersirat. Kemudian ada inference. Inference ini nanti kita menyimpulkan dari, bacaan. Kemudian nomor 5 ada author's tone or attitude. Sebenarnya nanti di author's attitude itu nanti akan dibagi dua, ada bagaimana sih opininya penulis atau yang kedua bagaimana sih tone. Tone itu emosinya penulis itu seperti apa atau sikapnya. Kemudian di nomor 6 ada organization of the ideas information. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan bagaimana suatu teks atau informasi ideas atau ide-ide pokok itu tuh tersusun begitu. Untuk nomor 7 itu ada transition question. Nah, di transition question ini nanti kita akan biasanya ditanyakan kira-kira apa sih bacaan sebelumnya yang memungkinkan gitu atau bacaan setelahnya yang memungkinkan. Bisa bacaan, bisa paragraf atau kalimat ya. Jadi nanti terkait dengan proceeding or previous or following text seperti itu. Kemudian di nomor 8 itu ada sinonim. Dari zaman SBMPTN ya namanya dulu, itu juga ada sinonim dan itu banyak sekali ya. Sinonim itu nanti berkaitan dengan sebuah kata atau frasa yang mengacu kepada teks tentunya. Jadi nanti kita walaupun kita tahu artinya, tapi kita harus tetap hati-hati di sinonim, karena nanti sinonim itu konteksnya harus sesuai dengan yang ada di bacaan atau yang ada di teks. Kemudian ada restatement atau paraphrasing dan summary. Di restatement dan paraphrasing itu nanti kita hanya menyatakan kembali atau menyatakan ulang kalimat yang menjadi pertanyaan itu atau mungkin summary. Summary itu lebih kepada kesimpulannya. Jadi kalau summary kesimpulan kita harus membaca keseluruhan teks karena kita harus mencari tahu inti dari setiap paragraf itu apa baru digabungkan. Itu untuk summary. Kemudian nomor 10 ada reference. Reference ini sering sekali ditanyakan di UTBK dan juga SNBT di tahun-tahun sebelumnya. Ini sering banget. Jadi reference itu sebetulnya dia itu tentang merujuk kepada atau kata ini merujuk kepada apa atau mengacu kepada apa. Kemudian untuk nomor 11 itu ada close text. Close text itu nanti kita akan diminta untuk melengkapi kalimat-kalimat yang rumpang di dalam paragraf. Kemudian yang terakhir ada to text question. Di dalam to text question ini nanti biasanya akan disediakan dua teks yang berbeda, namun mereka juga memiliki kemiripan gitu. Walaupun mereka beda, tapi mereka juga memiliki kemiripan. Jadi bisa jadi yang ditanyakan itu adalah apa kesamaan kedua teks tersebut atau mungkin apa perbedaan teks tersebut atau mungkin apa yang tidak ada di teks 2 atau di teks 1 seperti itu.
Oke, itu adalah tipe-tipe soal untuk UTBK dan juga SNBT yang perlu teman-teman pelajari. But don't worry, insya Allah nanti aku akan membuat konten selanjutnya. Kita akan bahas tuntas tentang tipe soal dari nomor 1 sampai 12 ini. Ikuti terus channelnya, jangan lupa di-subscribe, jangan lupa juga dinyalakan notifikasinya biar kalau aku udah upload kalian udah tahu. See you next video, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.